kita bisa menikmati kursi yang baru dengan suasana yang lebih nyaman lagi. Amin. Pada pagi hari ini juga kita bersuka cita dan sudah lama ya nggak melihat teman-teman seiman kita secara langsung gitu. Kita beribadah di tempat ini secara langsung. Kita sangat mengucap syukur pada pagi hari ini. Amin. Karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kita beribadah dan berkumpul. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Karena pada pagi hari ini semua itu hanya oleh berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada hanya oleh berkat kemurahan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Kau mengizinkan kembali kami beribadah secara langsung, bertatap muka Tuhan dan bukan seiman kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang begitu baik, yang begitu manis, yang begitu indah. Katakan, Kau
Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita melihat teman-teman seiman kita. Karena pada pagi hari ini anggur baru telah dicurahkan atas kita. Amin. Kita berdoa angkat kedua tangan kita mau berikan anggur yang baru kepada rekan seiman kita. Amin.
sukacita pada saat pagi hari ini. Karena pada pagi hari ini saya merasa udah lama kita tidak beribadah gitu. Meskipun kita udah beribadah online ya, saudara, tapi bertemu kembali dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian itu adalah sukacita yang besar luar biasa bagi diri saya sendiri ya. Mungkin lain juga merasakan seperti itu. Jadi pada pagi hari ini saya sangat senang dan bersukacita untuk melayani dan kembali bertemu dengan rekan seiman saya pada pagi hari ini. Ya, mari pada pagi hari ini kita mau membawa persembahan kita. Kita mau menyiapkan persembahan kita dan persepuluhan pada pagi hari ini. Saya undang Mbak Linda untuk mari Bapak Ibu sekali lagi kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat perpuluhan yang kita mau bawa ke dalam rumah Tuhan. Mari bersama-sama 3, 2, 1. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Mari kita bawa, kita angkat tinggi-tinggi apa yang menjadi korban syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami membawa Tuhan korban syukur kami ke dalam taman, dan kami mengembalikan apa yang menjadi milik yang Tuhan beri buat kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menikmati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, kami mau belajar taat melakukannya Yesus. Kami percaya 5 roti dan 2 ikan itu akan dapat sisa lebih untuk kami dapat nikmati dalam hari-hari ke depan kami. Kami membawa semuanya hanya di dalam nama Tuhan, dan Roh-Mu yang akan menuntun kami, dan Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit buat setiap kami, dan berkat Allah mengikuti kami, sehingga kami mampu menikmati yang namanya berkat Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan memagari apa yang kami miliki. Tuhan akan menjaga apa yang kami punya, sehingga tidak ada yang namanya belalang-belalang untuk mengambil habis apa yang Tuhan berikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita di hati kami. Mari bersama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya bisa duduk dan kita mau memberikan persembahan. Kita silakan maju ke depan. Kita mau angkat satu buku. Jadi saya persilakan untuk Tuhan besar.
dapur. Ya, oke, silakan dulu Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu coba bisa lihat kanan kirinya ya. Bangsa 1 menit 2 menit aja ditatap, ya kan? Kalau kontak eyes gitu, coba satu detik aja, 2 detik aja, nggak usah 1 menit kelamaan, nanti habis waktu kita. Sudah ketemu temannya? Sudah, harus tatap-tatap nih, jangan lihat saya ya. Coba cari teman dulu, saya kasih waktu. Sudah ketemu temannya? Tatap 2 detik saja. Bingung ya, ada temannya tengok-tengok. Ya Bapak Ibu, kenapa saya suruh seperti itu? Karena kita masih bisa berjumpa dengan rekan seiman kita satu dengan yang lainnya, amin. Ya, saya punya grup WA di teman kuliah saya. Beberapa waktu pandemi ini banyak yang meninggal, banyak yang dipanggil Tuhan. Satu keluarga kena, mulai dari mamahnya dipanggil duluan, lalu teman saya dipanggil, lalu kakaknya dipanggil. Hanya dalam waktu 3 hari dipanggil 3 orang. Gak berapa lama rekan lagi seiman saya dipanggil juga. Sampai saya bilang, Tuhan, COVID ini memisahkan. Jadi kalau kita masih ada di tempat ini, bahkan mungkin kemarin kita mengalami yang namanya ikut ambil bagian, terlibat di dalam COVID, dan hari ini kita masih dikasih nafas sama Tuhan. Bersyukur, amin. Ya, luar biasa. Karena kita nggak tahu maut itu kapan menghampiri. Semalam ada yang sharing sama saya. Dia cerita tentang sakitnya. Jam 9:30 malam. Lalu saya bilang begini, kamu nggak tahu kenapa, atau saya ngomong aja, kamu sudah siap kalau Tuhan panggil kamu? Siap gak siap, Mbak? Karena kalau saya minta sama Tuhan pun, saat ini juga saya maunya dipanggil Tuhan. Kenapa? Saya udah gak kuat. Saya bilang, tetap percaya, taruh iman kamu sama Tuhan, tetap berdoa. Jangan sampai lengah, sampai pada waktunya Tuhan panggil kamu, biar Tuhan dapatkan iman kamu. Iya, saya hanya tuntun saja. Saya bilang, maaf kalau Mbak Linda tanya seperti ini. Saya juga nggak tahu umur saya. Bisa jadi saya tanya seperti ini, tahu-tahu yang dipanggil Tuhan duluan siapa? Saya. Yang penting percaya sama Tuhan. Amin. Udah siap Bapak Ibu? Siap apa? Siap dengar firman ya? Dengan siapa dipanggil Tuhan? Aduh. Tapi bersyukur kalau saya masih bisa lihat Alvin yang ganteng gitu kan. Aduh, saya nunggu duit ini. Saya masih lihat si Pora. Bersyukur ya. Yuk Bapak Ibu, kita mau buka dulu di dalam Hakim-Hakim 3. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-31. Sudah ketemu Bapak Ibu semua? Nah ya. Yuk kita baca bersama-sama, hanya 1 ayat. Ya, hari ini saya nggak bawa banyak ayat, tapi cukup 2 ayat saja. Senang atau sedih? Loh, gak ada suaranya. Yang penting berbobotnya, daripada banyak gitu kan nanti lupa. Yuk kita buka di dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-31. Baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sesudah dia bangkitlah sang dari anak. Dia menewaskan orang Filistin
hidup 80 tahun. Tinggal dalam aman, nyaman, tentram. Lalu setelah Ehud tidak ada, tampillah siapa? Sama-sama katakan Sanggar. Bukan pagal, bukan sunggar. Kalau orang Jawa itu ada sunggar. Sunggar itu apa ya? Sisir bukan? Bukan ya? Sunggar itu apa? Tapi ini sanggar. Dikatakan sesudah dia bangkitlah Sanggar bin Anak. Nah, Bapak Ibu, Sanggar ini saya mau kasih tahu di dalam Alkitab hanya 2 kali disebut. Di ayat yang ke-31 dan di pasal yang ke-5 ketika nyanyian Deborah. Kisahnya hanya sedikit yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya identitasnya nggak banyak, tetapi saya mau sampaikan di sini, Sanggar adalah orang biasa, bin Anak, suku dari paling rendah bangsa Israel. Suku di mana mereka tuh jadi waktu di Mesir mereka tuh jadi bukan hanya rodi saja kerja paksa, tetapi di suku Israel adalah suku yang paling kecil, hinalah. Kalau orang India kan ada kasta, betul? Kasta yang tinggi, rendah, sama yang paling bawah. Nah di Israel, Sanggar ini adalah termasuk suku yang berasal dari orang gak punya apa-apa. Tetapi Tuhan memakai, amin. Kita melihat dikatakan, ia menewaskan orang apa? Filistin. Daud waktu itu menewaskan siapa? Goliat, orang yang tinggi besar, orang Filistin. Dengan apa Bapak Ibu? Pedang. Dikatakan ayat 31 dengan apa? Tongkat penghalau lembu. Kalau sekarang kita mau perang, kira-kira bawa apa? Ada yang pedang. Kalau zaman 45 kayak kita bawa apa? Runcing. Kalau sekarang pakai apa? Pakai bom atom, pakai nuklir. Tapi perang cuma bawa tongkat penghalau lembu. Hanya sesimpel itu, hanya sesederhana itu, mampu membunuh berapa? 600 orang. Bukan satu, tetapi 600. Kalau Bapak Ibu mungkin kita cuma bawa tongkat penghalau lembu, paling kita cuma bisa apa? Bisa apa ya? Paling cuma bisa kalau ada kucing, kita singkirin pakai itu kan? Hus. Kalau kayak kita bawa sapu gitu kan? Tapi di tangan Sanggar, satu benda yang sederhana mampu untuk membunuh orang. Saya mau ambil 2 hal di melalui ayat ini. Yang pertama Bapak Ibu, perhatikan. Keterbatasan tidak menghalangi rencana besar dalam hidup kita. Amin. Ya, masih ingat apa yang tadi saya katakan? Ya, kalau ingat kita ulangi sekali lagi. Keterbatasan tidak menghalangi rencana besar dalam hidup kita. Janda hanya punya tepung dan minyak. Musa hanya punya tongkat. Daud hanya punya batu dan ketangkal. Saya punya apa? Asela punya apa? Febri punya apa? Tante Acun punya apa?
kasat mata itu membuat kita khawatir, betul? Ya. Seringkali kekhawatiran itu timbul ketika mata melihat. Betul apa betul? Betul. Betul. Ketika sudah mulai melihat istri ngomel-ngomel, aduh udah mulai khawatir, aduh saya gak bisa membahagiakan istri saya nih. Ketika melihat suami sudah mulai keluyuran, gak jelas, aduh kayaknya udah gak betah nih suami saya di rumah, mulai deh khawatir. Tapi Bapak Ibu, waktu saya memperoleh hayat ini, gak tahu kenapa seperti Tuhan tuh kasih sesuatu yang pengajaran buat saya. Saya tahu loh ke depan saya, hidup saya seperti apa, sepertinya saya tahu gitu kan. Tapi ketika saya baca ayat ini, Tuhan, hal yang sederhana, jangan pernah untuk membatasi rencana besar dalam hidup kamu. Bapak Ibu tahu saya dapat ayat apa di perjamuan? Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ayat saya di perjamuan. Sanggar saja yang hanya punya tongkat penghalau lembu. Kalau di zaman Israel, tongkat penghalau lembu itu panjangnya 2,4 meter, Bapak Ibu. Panjang nggak? Panjang lah ya, 2,4 meter. Lalu ujungnya tuh runcing tajam. Lalu di ujung satunya itu besi seperti untuk membajak gitu loh. Jadi seperti gini ya, untuk membajak. Jadi yang satu untuk menghalau kalau ada binatang-binatang mengganggu lembu. Lalu yang pengeruknya untuk kalau dia di pertanian. Hanya dengan itu 600 orang Filistin mati. Bisa bayangkan Bapak Ibu, mungkin saat ini kita hanya punya apa? Dengan segala keterbatasan, banyak orang yang sharing saat ini, pandemi kayak begini. Kayaknya bersyukurlah yang masih bisa bekerja gitu kan, masih bisa melanjutkan hidup. Tapi banyak orang juga yang cerita sama saya, sharing sama saya, susah. Sehari dapat 20.000 aja susah. Gimana saya bisa makan? Orang bilang, ini masanya nanti berlalu. Tapi di satu sisi, mungkin yang bilang seperti itu yang baik-baik saja, yang setiap bulan setorannya masih dapat dari perusahaan. Tapi orang-orang yang mengais rezeki di jalanan, mereka bilang 10.000 susah saya dapatnya. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu cerita sama saya. Punya anak cuma satu, cowok. Punya mantu tinggal di sana. Sebelum menikah, anak membantu orang tua. Tapi setelah menikah, anak kerja duit dikasih ke istri. Orang tua si tante ini kerja sendiri untuk bisa ngisi perut. Dia cerita sama saya, anak saya sekarang setelah menikah berubah. Dia hanya kasih subsidi untuk listrik. Selanjutnya saya yang harus cari uang. Selanjutnya saya yang harus cari uang buat saya makan. Tante, kemarin mantu saya marahin saya. Loh kenapa? Gara-gara anaknya yang cowok bawa sayur tahu. Ingat ya, tahu bukan ayam. Tahu buat mamahnya. Dan berantem mereka, saya dimarahin. Berontak dong ya saya juga udah mamak gitu kan, anak saya juga cowok. Tante, gini aja lah Tan, bukannya ngomporin, enggak. Kenapa nggak disuruh keluar dari rumah? Suruh kontrak sendiri. Nah, dari situ saya baru tahu, gak bisa Tan, saya ngandelin untuk bayar listrik dari anak saya. Meskipun hati saya sakit, gak apa-apa wes. Saudara paham? Terus dia cerita sama saya mau modal kurang Tan.
Mau jualan apa, Tan? Saya mau jualan nasi uduk lah. Singkat cerita, akhirnya dia memulai, tapi belum tahu progresnya sekarang seperti apa. Tapi dia bilang, doain Tan ya, supaya usaha saya lancar, supaya saya bisa dapat uang buat perut saya sendiri dan buat perut suami saya. Karena saya nggak bisa ngandelin anak. Sampai saya bilang, Tante, dengan apa yang ada sama Tante, ingat Tante ya, doakan supaya dagangan Tante laris dan Tante nggak mengharapkan apa-apa dari anak. Berdoa Tante. Iya. Jadi saya panggil dia Tante, dia panggil saya Tante. Jadi Tante. Aduh, aku paling gak suka dipanggil Tante, bener. Kayaknya tua banget gitu kan. Tua banget. Sampai anak temennya Beril bilang, ini neneknya Beril ya. Ya Allah. Saya bukan neneknya, saya mamanya. Kenapa rambutnya putih? Ya besok Tante semir ya. Merah Tante ya? Iya. Pas ketemu lagi, kenapa belum disemir Tante? Lupa. Melihat Mami, loh, oh ini neneknya Beril. Berarti Beril neneknya ada dua ya? Ya ampun. Sedih gitu kan ya, tapi tidak apa-apa lah. Jadi yang pertama, poin pertama, saat ini kita punya apa? Jangan minder, amin. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Aduh, sakit hati Bapak Ibu, tengok kanan, tengok kiri. Tengok ke atas. Berseru sama Tuhan. Tuhan, aku cuma punya ini. Kalau Sanggar aja bisa membunuh 600 orang Filistin hanya dengan tongkat penghalau lembu, masa iya saya nggak bisa gunakan ini untuk rencana besar dalam hidup saya? Amin. Yuk coba katakan dengan mantap sekali lagi. Poin pertama, keterbatasan tidak bisa menghalang rencana besar dalam hidup ya. Kalau kita imani Bapak Ibu, mau pandemi berapa lama pun, percaya sama Tuhan, berkat nggak akan nyasar, amin. Nggak akan salah pintu berkat. Kalau memang itu berkat udah buat Tante Yuli, ngiter-ngiter kemana-mana, baliknya ke Tante Yuli, nggak akan kemana-mana. Yang penting percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Poin yang kedua, yang namanya ada pertarungan, yang namanya ada orang yang dibinasakan, berarti ada namanya peperangan, betul? Yang poin kedua, kita hidup berdampingan dengan yang namanya peperangan. Poinnya adalah menanglah terhadap peperangan dalam diri kita. Ada peperangan terhadap kesendirian. Orang kalau sudah lanjut usia, anak sudah menikah semua, itu sendiri aja rasanya lama. Saya 1 bulan Juni kemarin, 1 bulan full saya nggak ke kantor karena teman saya ada yang positif. Lalu saya di swab, untungnya puji Tuhan ya negatif. Jadinya sebulan itu nggak ke kantor Bapak Ibu. Saya bilang ini percobaan ini, percobaan untuk saya tidak kerja. Waduh, 1 hari masih bisa happy lah ya, asik libur gitu kan ya, ibarat libur lah. 2 hari, 5 hari, 10 hari, kalau Ibu bisa bayangkan, kalau enak pol. Yang dilihat bojo, yang dilihat anak, jalan 2 langkah dapur, jalan 3 langkah ketemu kamar mandi, jalan 4 langkah ke ruang tamu. Itu tok yang dilihat, sedangkan nggak berani ke luar. Aduh, jenuh. Saya bilang, Tuhan 5 hari, 10 hari udah kayak begini, gimana nanti saya udah
mulai nggak kerja ya, rasanya waktu itu lama sekali. Lama sekali. Tahu-tahu dilihat, aduh, masih jam segini. Masih jam segini. Perang terhadap rasa jenuh. Perang terhadap kesendirian. Perang terhadap yang namanya rasa sakit. Perang yang namanya terhadap tidak memiliki uang. Wah, itu susah, tambah sorok. Perang terhadap rasa tidak nyaman dengan keadaan saat ini. Perang terhadap rasa malu. Bagaimana kita bisa menang? Poin yang pertama, berdamailah dengan diri sendiri. Ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, oh iya, aku membuka hati, berdamai dengan diri sendiri, lambat laun kita akan bisa menang terhadap peperangan. Peperangan. Yang namanya perang ada dua pilihannya, menang atau kalah. Siapa di sini mau kalah? Angkat tangan. Atau mau menang? Semua. Tapi ada yang abstain. Bingung. Kan masih perang, Mbak. Masih perang, saya belum tahu yang mau kalah, nggak apa-apa. Yang pengen kalah nggak ada, yang pengen menang ada. Tapi yang masih bingung juga ada. Ya, mulai hari ini ketika kita mendengar firman Allah, yuk Tuhan pakai aku seperti sanggar, supaya aku bisa melewati semuanya, supaya aku mampu, walaupun dengan segala keterbatasan tidak akan menghalangi mimpi saya, tidak akan menghalangi rencana saya untuk masa depan saya. Yang mau nikah nih ya, saya kasih tahu nih, mumpung pandemi, modal tidak ada, minim. Yang mau nikah, udah sok sekarang dah. Siapa di sini yang masih jomblo? Bapak Ibu, bulan ini, bulan kemarin, kantor saya 2 yang diberhentikan karena sudah selesai karyawannya, udah mengurus form segala macam selesai, 2 orang yang diberhentikan. Terus dia bilang begini, Bu, saya berhenti, saya belum nikah. Nanti kalau saya nikah gimana? Ya nggak apa-apa loh kalau nikah, undang saya. Bener Bu ya? Iya, pokoknya Ibu datang ya, iya. Loh kok bukannya mikir, Bu saya usaha apa? Tapi dia bilang, Bu saya belum nikah. Nah, yang mau nikah nih yang masih bujang, monggo silakan sekarang. Karena kan nggak boleh banyak orang, betul? Iya, terbatas. Nanti kalau udah pandemi nggak ada, modalmu kudu besar lagi. Jadi yang kedua, menanglah atas pertarungan hidup. Amin. Kita buka dulu ya. Tadi harusnya masuk ke poin pertama. Buka dulu di dalam Khotbah 9. Khotbah 9. Ini suka banget ini ayatnya. Khotbah 9 ayat yang ke-10. Sudah ketemu Bapak Ibu? Udah ya. Saya bacakan. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu apa? Sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam apa? Dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi ketika kita menjumpai apa yang ada saat ini di tangan kita, kerjakan, usahakan dengan semaksimal mungkin. Seperti sanggar. Jangan pernah nanti semuanya terlambat. Kan dikatakan gak akan ada apa-apa di dunia orang mati, betul? Gak akan ada apa-apa, pertimbangan, pekerjaan,
cuma punya ini, badan saya seperti ini. Jujur Bapak Ibu ya, saya duduk itu di situ kayaknya besok saya ibadah memilih kursi hitam saja. Kalau badannya langsing enak Bapak Ibu duduk di situ. Nah, seperti saya sepertinya memilih kursi yang hitam saja besok. Jadi, segala sesuatu jangan pernah disesali. Ketika Tuhan sudah percayakan kita untuk kita miliki, amin. Ya. Dan poin yang kedua, menanglah atas peperangan hidup. Sanggar menang untuk hal yang besar, tetapi sejarahnya dicatat hanya dengan tongkat penghalau lembu. Ya, kita balik berdiri bersama-sama. Berdamai dengan diri sendiri itu akan membuat engkau menang atas setiap peperangan hidup. Segala keterbatasan yang kita miliki ketika kita usahakan seperti Pengkhotbah 9 ayat yang 10. Usahakanlah dengan sungguh-sungguh apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan akan turut campur tangan dari nol sampai pada kesempurnaan. Kamu bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku hanya orang biasa, seperti Sanggar, dari suku yang paling rendah. Tapi Tuhan mau pakai. Tuhan, aku gak punya keahlian apa-apa. Tuhan, aku sudah tua. Tuhan, aku hanya berharap hanya kepada anakku saja. Tuhan, saat ini sakit penyakit ini menempel pada aku. Tuhan, saat ini kesendirian ada sama saya. Tuhan, saat ini kondisi yang tidak baik itu seperti bayangan dalam hidup saya. Mari berseru pada Tuhan pagi hari ini. Tuhan cuma tanya apa yang kau punya, apa yang kau miliki. Sini bawa padaku, datang padaku. Aku akan memberkati engkau. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan pernah membatasi Tuhanmu. Jangan pernah membatasi pekerjaan Tuhan atas hidupmu. Mungkin dokter bilang resikonya, ujung-ujungnya mungkin
terlebih dahulu. Kami membawa anggur dan roti ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Yesus. Peringatan akan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Kau yang membawa kami, memeteraikan kami menjadi anak-Mu Tuhan. Kau yang membawa kami untuk tinggal di dalam-Mu Yesus. Kau yang membayar kami dengan harga yang lunas. Engkau yang membawa kami untuk kami menikmati kerajaan surga di dunia ini. Engkau yang memberikan kepada kami kehidupan yang kekal melalui pengorbanan-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit kami, segala keadaan kami mungkin yang saat ini tidak baik, Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami melewati semuanya, melewati semuanya. Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Mengucap syukur pada Tuhan pagi hari ini. Mari mengucap syukur menyembah kepada Tuhan. Mengucap syukur, mengucap syukur Engkau baik Tuhan. Kami ada di tempat ini disebabkan anugerah-Mu. Kami ada di tempat ini disebabkan kasih-Mu dan cinta-Mu yang besar Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebelum kita mengadakan perjamuan kudus ini, Bapak Ibu lihat seseorang yang Tuhan taruh di hatimu saat ini untuk kau doakan. Mari doakan pagi hari ini. Seseorang yang Tuhan taruh di hatimu saat ini, mari doakan dia pagi hari ini. Entah itu saudaramu, entah itu orang lain, entah itu adikmu, suami, orang tua. Kalau Tuhan taruh pagi hari ini di hatimu, doakan dia. Doakan dia pagi hari ini. Kuasa Tuhan akan membuktikan doamu. Doa yang kami panjatkan pagi hari ini akan mengubahkan orang itu Tuhan. Orang itu akan dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini, tubuh Kristus. Yesus Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa tubuh ini adalah tubuh Kristus yang dipraktikkan di dalam hidup kita? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tinggi anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi Bapak Ibu bahwa anggur ini adalah darah Yesus yang dicurahkan untuk setiap kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Allah yang hidup. Mengucap syukur bagi hari ini. Sakarallah mana kanalala maya sekian alala maya alala maya. Ya alala maya sakanalala maya alala maya. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa dengan kami yang saat ini tidak ada bersama dengan kami. Dimanapun mereka berada, kondisi mereka saat ini Tuhan, kami berdoa biar mereka tetap dalam pemeliharaan-Mu Yesus. Buat Oma yang sedang sakit juga Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berikan kesembuhan buat Oma di dalam nama Tuhan Yesus. Buat dia juga yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh kepercayaan Tuhan di dalam hatinya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan, tubuh, jiwa dan roh kami hanya ke dalam tangan-Mu yang hidup. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Mari bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Oke Bapak Ibu. Tadi Tuhan ingatkan untuk setiap kita kalau pagi hari ini Tuhan kasih satu nama di hati. Tuhan minta untuk kita doakan saat pagi hari ini. Jangan pernah kita beranggapan doa kita akan sia-sia. Tapi yakin dengan iman, doa kita besar kuasanya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin beberapa waktu yang lalu ada yang tanya, kenapa kok nggak ada ibadah online dari gereja gitu kan? Tapi satu hal memang di sini waktu itu lagi benar-benar merah. Jadi untuk kita bisa datang ke gereja hanya beberapa orang pun itu sulit. Jadi memang waktu saya bilang ke pakainya, kita mau beli kamera, kita akan ada ibadah online. Ternyata kameranya udah ada, kita nggak bisa ibadah online gitu kan? Karena memang keterbatasan untuk kita bertemu pun susah. Jadinya Bapak Ibu bisa memaafkan saya? Ya sekarang sudah banyak. Kalau pagi saya pun suka dengar hari Minggu, suka dengar khotbahnya dari gereja ini, gereja ini, gereja ini. Aduh puji Tuhan diberkati sekali. Dan biarlah
apa yang kita makan itu membuat tubuh rohani kita kuat. Amin. Ya. Dan kalau hari ini kita bisa bertatap muka kembali, itu semua anugerah Tuhan. Ya. Kita mau balik berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya Tuhan. Berkati kami Yesus yang hadir pagi hari ini. Bila kami boleh menang atas setiap peperangan yang ada dalam hidup kami. Kami mau belajar seperti Sanggar. Bersama dengan Tuhan, kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar dan gagah perkasa. Bersama dengan Tuhan, yang tadinya zero akan menjadi hero. Bersama dengan Tuhan, yang kami tadinya gak bisa apa-apa, Tuhan akan pakai kami untuk kerajaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ibadah hari ini kami persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan. Ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah ibadah kami Tuhan boleh berkenan untuk Engkau Tuhan. Mari Bapak yang berkasih Tuhan, kita angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sikiara lama takana lama ya, sikiara lama ya. Pulanglah ke rumah tanggamu masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Allah. Cinta kasih dan persekutuannya di dalam Yesus Kristus menyertai engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau keluar masukmu. Apa yang engkau kerjakan dibikin berhasil oleh Tuhan. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan naik menjadi lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai Tuhan.